Kabar tak menyenangkan datang dari Oki Setiana Dewi. Perempuan yang dikenal sebagai pendakwah itu baru saja mengabarkan jika sang ibunda tercinta baru saja terkena serangan jantung. Kabar buruk terdengar di telinga Oki persis saat kakak Ria Ricis itu akan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Sebelumnya, ibunda Oki sedang menunaikan ibadah haji. Karena sakit yang dideritanya itu, ia harus menjalani perawatan intensif menggunakan ventilator di ICU selama 11 hari. Rasa sedih yang dirasakan Oki tampak saat ia mengirim doa di hadapan sang ibunda yang tengah terbaring koma. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu saya total berada di ruang ICU selama 11 hari. Hari pertama beliau sempat mengalami koma, dan sebagai manusia biasa saya mengalami ketakutan yang luar biasa ketika melihat ibu saya kuning ya. Saya lihat warna tangannya, mukanya berwarna kuning gitu. Tapi qadarullah, ini pertolongan Allah yang berikutnya adalah Allah meminta saya untuk tetap berada di kamar hotel. Jadi pada saat itu saya katakan pada ibu bersama dengan suami, oh ya kita asar aja nanti untuk pergi ke Ka'bahnya. Kemudian ibu katakan jantung ibu berdebar-debar dan pandangan ibu gelap, jadi minta tolong untuk dipanggilkan dokter. Maka saya memberikan kabar kepada dokter. Sekitar 2 jam kemudian dokter datang ke kamar hotel kami, dan bertepatan pada saat dokter mengetuk pintu, bertepatan itu pula lah ibu saya mengalami serangan jantung. Saya menyaksikan semuanya dengan mata saya, di depan mata saya, bagaimana ibu saya mengalami serangan jantung itu. Dan alhamdulillahnya dokter ada di situ tepat sekali pada saat ibu mengalami serangan jantung. Dan akhirnya dokter langsung membawa ibu saya menuju ke rumah sakit. Yang paling sulit bagi saya adalah berada dalam sebuah perasaan yang di satu sisi tetap optimis bahwa Allah memberikan kesempatan untuk ibu saya terus bertahan, optimis bahwa ibu akan sembuh. Di satu sisi harus ada perasaan yang tawakal ala Allah, ridha akan ketentuan Allah, dan siap menerima apapun yang akan terjadi kepada ibu. Itu perasaan yang tidak mudah untuk dilakukan. Di satu sisi ada rasa optimis ibu sembuh, di satu sisi apapun yang terjadi akan diterima gitu. Perasaan itu yang buat saya harus terus meminta kepada Allah untuk bisa berada di situasi perasaan yang seperti itu gitu. Dokter mengatakan kami sudah melakukan semua yang terbaik dengan peralatan terbaik. Yang kamu bisa lakukan adalah berdoa kepada Allah. Kamu pergi ke Tanah Haram, pergi ke masjid, pergi ke depan Ka'bah dan berdoa kepada Allah, kata dokter. Ini kasus yang sangat sulit. Kata dokter, berhenti nafas selama 5 menit itu bukan kasus yang mudah. Dan banyak berdoa kepada Allah. Banyak yang terjadi di ICU, kata para dokter. Pertama, yang terjadi di ICU adalah orang-orang yang tetap terus dengan ventilatornya gitu, atau untuk membantu pernapasannya di tracheostomi, dibolongi lehernya, dan seterusnya akan begitu. Atau mungkin dia bisa sembuh juga. Yang kedua, dia tidak bertahan. Dan ketiga, Allah kasih keajaiban, tiba-tiba dia sembuh. Jadi kata dokter, ada banyak hal terjadi di ICU, dan ada banyak hal keajaiban bisa terjadi dengan kekuatan doa. Jadi dokter-dokter di kota Mekah ini meminta saya untuk banyak sekali berdoa di depan Ka'bah. Berkat doa dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasca melewati masa kritis, sebuah mujizat datang menghampiri ibunda Oki yang mendadak sudah diperbolehkan keluar dari ICU dan berencana dipulangkan ke Indonesia dalam waktu dekat. Mendengar kabar itu, Oki tidak dapat menutupi kebahagiaannya. Tak henti-hentinya ucapan syukur ia panjatkan atas apa yang dialami ibundanya. Lantas, bagaimana kondisi ibunda Oki Setiana Dewi saat ini? Ibu dalam kondisi yang baik sebetulnya. 6 bulan yang lalu kami melakukan stem cell untuk ibu, dan alhamdulillah penyakit autoimunnya tidak ada lagi. Kemudian akhirnya ibu mendaftarkan diri untuk haji, dan setelah dicek kesehatan semuanya oke, nggak ada masalah dengan ibu. Akhirnya saya berangkat haji bersama dengan ibu, bersama dengan suami.
Namun ketika sampai di Tanah Suci, memang ibu tidak pernah keluar kamar, selalu tidur terus-menerus, sampai suatu ketika ibu mengalami, kata dokter, delirium. Dimana pada saat itu selama 9 jam berada di kamar hotel, saya waktu itu tidak paham apa yang terjadi pada ibu. Ibu menangis, terus bicaranya kemana-mana, sampai akhirnya kami bawa ke rumah sakit di kantor haji Indonesia, dan ibu dirawat selama 5 hari. Ternyata kata dokter memang biasanya para jemaah haji, apalagi yang sudah lansia, memang mereka mengalami yang namanya dehidrasi, atau mereka kepanasan, kurang tidur, kurang makan, dan sebagainya, sehingga mengakibatkan penyakit delirium itu tadi, yang membuat bicaranya jadi kemana-mana. Beliau nggak sadar dengan apa yang beliau ucapkan sebetulnya. Ibu dirawat di kantor urusan haji itu 5 hari di sana. Ibu saya sejak 17 tahun yang lalu punya autoimun. Jadi beliau memang sudah berjuang dengan sakitnya itu sejak belasan tahun yang lalu. Saya ingat sekali ketika saya masih duduk di bangku SMA, ibu saya harus dirawat di rumah sakit berbulan-bulan lamanya. Pulang ke rumah, dirawat lagi di rumah sakit berbulan-bulan lamanya. Jadi perjuangan untuk berjuang dari sakit itu memang beliau sudah lakukan sejak lama. Karena penyakit autoimun itu, sehingga pada akhirnya beliau harus meminum obat berbelas-belas tahun, yang mengakibatkan akhirnya banyak penyakit komplikasi yang ada pada diri beliau. Sehingga setiap hari memang harus mengkonsumsi banyak sekali obat, pagi siang malam, seperti itu. Hari ke-8 atau ke-9 di ICU, saya ingat dokter meminta saya untuk menandatangani untuk melakukan operasi kepada ibu, yaitu tracheostomi, pembolongan di leher, untuk membantu ibu bernafas, karena kalau terlalu lama memakai ventilator itu tidak baik. Dokter mengatakan ibu saya akan segera transfer ke rumah sakit yang lain dengan peralatan yang jauh lebih lengkap untuk melakukan operasi itu. Kemudian akhirnya saya tanda tangan. Masya Allah, saya merasakan dan menyaksikan sendiri bagaimana kebesaran Allah ya teman-teman semua. Keesokan harinya, kalau nggak salah di hari ke-10 di ICU, dokter mengatakan kami tidak jadi melakukan tindakan tracheostomi. Ternyata ibu kamu sudah bisa untuk dilepas ventilatornya, dan ibu sudah tidak menggunakan ventilator. Ajaib. Jadi Masya Allah, apapun, kalau Allah sudah berkehendak maka bisa apapun terjadi gitu. Jadi pada hari ke-10 di ICU, kalau tidak salah ya, ibu lepas ventilatornya dan ibu sudah mulai bisa berbicara dengan saya. Warna kulitnya sudah tidak kuning, sudah berubah ya, sudah saya rasa ibu berwarna gitu, warna badannya. Dan singkatnya di hari ke-11 di ICU, itu pun sangat mendadak. Tiba-tiba pada saat itu saya ada di kamar hotel, saya mendapatkan telepon dari rumah sakit dan mengatakan ibu kamu sudah bisa keluar dari ICU. Pulang secara mendadak seperti ini kan semua berita mendadak semuanya dari para dokter. Pulang mendadak juga tidak mudah karena semua pesawat full, sehingga kami betul-betul harus mencari pesawat ya. Ibu juga tidak bisa diletakkan di kursi biasa kan, harus di business class yang harus berbaring karena kondisinya yang baru keluar dari ICU. Ibu dalam kondisi yang tulang dadanya retak ya, karena di CPR ya, tulang dada yang masih retak. Namun secara keseluruhan beliau baik, dan saya teringat sekali pesan para dokter dan para suster yang ada di rumah sakit. Mereka bilang, Masya Allah, mereka bilang begini, ibu kamu itu seorang pejuang. Dia adalah seorang pejuang, dan banyak yang tidak bisa bertahan atas kejadian ini. Tapi ini seperti mukjizat ya, seperti keajaiban yang Allah berikan, dan ibu kamu bisa melanjutkan hidupnya yang baru. Allah beri kesempatan untuk ibu kamu untuk tetap terus beramal soleh, dan kami semua bahagia. Jadi Masya Allah, saya berada di rumah sakit dengan semua apa yang sudah saya saksikan, itu mendatangkan pembelajaran besar untuk saya bahwa Allah bisa berkehendak apapun, dan jangan pernah merasa bahwa Allah tidak mengabulkan doa-doamu, karena Allah sendiri ingatkan kepada kita bahwa Allah mengabulkan doa dari kita semua.